niyatul qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan kerja mingguan hari ini. Kita sempurnakan sholat kita dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan pembacaan kitab yang pada pertemuan sebelumnya. Itu kita bicara tentang inti pernikahan. Nah, di sini al-mawdi'u tsani, siapa yang membaca? Wa amma manil mu'tabaru qabuluhu fi sihhati hadzal aqd. Perihal siapakah orang yang paling dianggap akan diterimanya atau sah tidaknya akad nikah. Qabul itu berarti jawaban dan ijab ya. Yang qabul atau bisa jadi kesediaan siapakah yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Apakah kesediaan orang tuanya atau kesediaan kedua mempelainya. Karena ada orang menikah itu yang terpaksa. Nah, di sini dikatakan fa innahu yujadu fi syar'i ala dharbain. Dalam syariat itu ada dua. Ahaduhuma yu'tabaru fihi ridal mutanakihaini anfusihima. Dianggap bahwa kesediaan daripada kedua mempelai itu yang paling dianggap yang paling unggul. A'ni az-zawju waz-zawjatu. Maksudku Jersidin adalah mempelai laki-laki atau mempelai perempuan. Artinya yang paling menentukan sah tidaknya ijab qabul itu adalah kesediaan daripada kedua mempelai. Imma ma'al wali, apakah kedua mempelai itu sudah mendapat restu daripada walinya, atau bersamaan dengan itu walinya juga ada. Wa imma dunahu, ataupun walinya ada. Jadi wali di sini dianggap pelengkap punya. Ini pendapat atau masalah yang pertama, atau pendapat yang pertama. Karena tidak semua mazhab itu mengatakan wali itu harus ada. Atau ala mazhabin man la yashtaritul waliyya fi ridal mar'ati al-malikati amri nafsiha. Menurut pendapat yang tidak mensyaratkan wali itu harus ada dalam kesediaan seorang perempuan yang dianggap dia
dia sudah berkuasa atas dirinya. Jadi ada mazhab yang tetap mewajibkan wali itu yang menentukan, tapi ada juga mazhab yang berpendapat bahwa wali itu tidak menjadi syarat dari bersedia tidaknya perempuan menikahkan dirinya kalau dia memang merdeka benar sudah atas dirinya. Wasani yu'tabaru fihi ridhal awliya faqat. Nah, pendapat yang kedua yang menentukan itu adalah keridhaan walinya. Maka ada istilah wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang paling berhak menentukan. Dan wali itu nanti boleh memaksa. Nah, itu kaitannya nanti di situ. Nanti pembahasan di bawahnya begitu nanti. Wa fi kulli wahid min hadaini darbaini masailu ittafaqu 'alaiha wa masailu ikhtalafu fiha. Jadi masing-masing pendapat ini, entah itu yang menganggap bahwa kedua mempelai lah yang paling berhak untuk menentukan, atau pendapat yang kedua wali lah yang paling berhak menentukan. Masing-masing ini ada masalah turunannya yang mereka sepakati atau ulama sepakati, dan ada juga masalah yang mereka tetap perselisihkan. Wa nahnu nadhkuru minha qawaidaha wa usulaha fanaqul. Nah, kami kemudian menyebutkan kaidah-kaidah dan usulnya. Ammar rijalul balighun al-ahraru al-malikuna li amri anfusihim fa innahum ittafaqu 'ala ishtirati ridahum wa qabulihim fi sihhatin nikahi. Adapun kaum laki-laki yang sudah balik, yang dewasa, yang merdeka, yang sudah mandiri untuk menentukan urusan-urusannya, termasuk urusan pasangan hidupnya, termasuk menentukan siapa calon istrinya, karena dia sudah dewasa dan sudah paham membedakan mana calon bini yang baik, mana yang kada baik, mana calon istri yang bungas luar dalam, mana yang kada bungas. Maka ulama bersepakat ala ishtirati ridhahum, mensyaratkan kesediaan si laki-laki tadi, wa qabulihim, dan juga penerimaan mereka fi sihhatin nikah, dalam sah tidaknya sebuah akad nikah. Jadi buan pian kan laki-laki ahrar nih, ya balik, sudah balik, mereka al-malikuna li amri anfusihim, sudah bisa menentukan apapun urusannya itu secara mandiri, bisa menyelesaikan masalah-masalah secara mandiri. Kada tergantung lawan kuitan lagi kan, masih tergantung lah menyelesaikan masalah lawan kuitan, kecuali masalahnya itu berat terkait finansial barangkali ya, bisa jadi kalau. Tapi kalau masalah-masalah lainnya, masalah urusan perkuliahan, ada minta tolongan kuitan lagi ya. Masalah menjalani kegiatan di asrama dan seterusnya. Maka orang-orang seperti buan pian ini sudah bisa dianggap dewasa dan mampu untuk menentukan siapa calon istri, siapa calon pasangan hidup. Atau masih kan bisa pian dulu menentukan seorang kah atau dijodohkan kan? Dijodohkan. Tapi pian ketujuh aja nggak? Ada juga orang jodohkan tak dulu senang ya kan?
Sama kita dijodohkan juga dulu, dijodohkan kawan, dan kita senang kan. Bini kita ketujuh juga kan, alhamdulillah. Jangan ada ini ada orang berhendakan, cuman kada jadi ya Allah. Soalnya si kong hendak ke WC, si kong hendak ke kamar mandi misalnya kan, beda tempatnya tuh, sama-sama berhendakan, tapi si kong hendak ke muka, si kong hendak ke belakang. Kada jadi. Ini kita sama-sama berhendakan, alhamdulillah ada jodohnya. Terjadilah. Berarti pian kada suah tahu sebelumnya lah bertahu. Itu nikmatnya Allah pacaran setelah menikah. Ini supaya yang lain-lain juga berpikir gitu, bahwa pacaran setelah menikah itu luar biasa ramai lah. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita dijodohkan ya bagus juga, tapi kan kita dijodohkan pun itu kan tidak serta merta juga kita hakun. Kita kan observasi dulu. Secara syariat itu dibolehkan observasi. Yang minggu lalu kita bahas itu kan kebolehan kita mengobservasi calon istri, sejauh mana secara fisik misalnya dia memenuhi kadar persyaratan untuk menjadi seorang istri. Karena istri itu nanti kan dia harus melayani kita juga, tidak hanya zahir tapi juga batin. Amun yang kan bisa bertetap pas misalnya, harus ada dialog juga di situ. Observasi tidak hanya melihat, tapi juga boleh interview, wawancara. Yang belum bisa memasak, kira-kira hendak ada hakun kada belajar memasak. Misalnya hakun, ya, siap ya Allah. Ada juga orang kada gini memasak ya. Orang trauma mengatik kompor, orang trauma. Kenapa trauma? Ya macam-macam ya kisahnya. Jadi ulun nukar lauk sudah masak aja ya. Dan itu. Nah itu kesediaan pian. Jadi misalnya pian lupa masuk aja kriteria. Karena misalnya anak orang sugih masuk pulang misalnya ya Allah. Ada juga orang pertimbangan itu akan bapak menukar di warung atau menukar di Gojek. Seumur hidup kah inya kada bisa bermasak, tapi nya seumur hidup dia menukarkan di Gojek misalnya kan. GoFood ya Allah. Apa juga. Banyak lagi pilihannya di GoFood tuh kan. Lebih manisnya. Misalnya begitu. Jadi Buan Pian sudah bisa menetapkan, dan itu jadi syarat bagi sebagian tadi. Wakhtalafu, tapi mereka para ulama berbeda pendapat. Hal yujbirul abda ala nikahi sayyiduhu. Apakah seorang tuan itu boleh memaksa budaknya untuk menikah? Nah ini sudah tidak ada. Tapi kada bapak kita untuk ketahuinya. Wal wasiyyu mahjurahu al baligha am laysa yujbiruhu. Nah, bolehkah juga orang yang mendapatkan amanah wasiat kemudian dia punya haraguan orang yang di bawah pengawasan dan pemeliharaannya. Ada kan misalnya kita punya tetangga kita itu punya anak perempuan. Tetangga kita itu kebetulan umurnya selesai di dunia gitu. Nah, dia berwasiat kepada kita, "Mang, tolong jagakan anakku. Ulun titip Buan Pian lah. Ini ada kena warisan dari ulun, tolong itu pian yang mengelolakan. Sampai anak ulun tuh kena sudah dewasa, kawa memilih jodohnya seorang. Nah, itu kesah piannya lagi." Nah, karena ada wasiat seperti itu, maka kita ya sudah dapat amanah itu dari walinya. Maka kita pun termasuk wali mujibir juga akhirnya.
Apakah kita yang diamanahi tadi kemudian berhak memaksa anak itu untuk menikah atau tidak? Sekalinya si yang diamanahi ini mati bini, ya kalau anak tuh begana berbungas, dipaksanya kawin dunianya boleh tidak? Atau dipaksanya kawin dengan ini ada buat mahasiswa begini gagah misalnya. Banyak orang di situ jangan ada yang maco, ada juga yang biasa aja tapi lurus, ada yang dari mukanya tuh muka kutu-kutu, macam-macam kriterianya banyak, tinggal pilih sih kok. Tapi Ustaz Rahmat boleh lagi bang, kalau kita sempit namanya benar aja. Nah itu kada boleh, bolehkah itu kan untuk dipaksa? Faqala Malik, Imam Malik berkata, yujbiru sayyidu 'abdahu 'ala nikah. Seorang tuan atau seorang majikan itu boleh memaksa hamba sahayanya untuk menikah. Wa bihi qala Abu Hanifah, itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i la yujbiru, tapi Imam Syafi'i menolak kada boleh memaksa jadi Imam Syafi'i. Nah ini masalah paksa memaksa antara seorang majikan dengan apa tadi budaknya. Wasababu fi ikhtilafihim hal nikah min huquqi sayyid am laysa min huquqi. Jadi kenapa mereka bisa berbeda pendapat tentang sayyid dan tentang majikan dan budaknya? Ya karena ada pembahasan bahwa apakah nikah itu hak tuannya atau hak si budaknya tadi. Nah anak nikah ini tuannya kah atau budaknya? Nah itu yang menjadi sebab perbedaan. Oke, ini tidak terlalu kita permasalahkan karena tidak ada juga kita ini budaknya. Tetapi di sini wa kadzalika ikhtalafu fi jabalil wasiyyi mahjurahu. Fi jabalil wasiyyi mahjurahu. Tapi mereka berbeda pendapat terkait dengan tadi itu orang yang menanpa wasiat kemudian mendapatkan wasiat yang harus memelihara seorang anak tetangganya itu, apakah dia boleh memaksa atau tidak? Dan perbedaan itu wal khilafu fi dzalika mawjudun fil madzhab. Ada dalam madzhab Maliki. Ada yang baca? Oke, lanjut dulu. Sababu ikhtilafihim halin nikah, coba tolong disiapkanlah habis ini ada yang baca. Wasababu ikhtilafihim halin nikah maslahatun masalihil manzur min masalihil manzuri lahu am laysa bi maslah wa innama tariquhu al malad. Nah, terkait tadi perempuan yang dia dititipkan kepada tetangganya tadi, yang menjadi sebab perbedaan pendapat ulama itu terkait anak yang dititipkan tadi itu, ya untuk menjawab pertanyaan apakah nikah si anak tadi itu untuk maslahat dia atau tidak. Kalau tujuannya maslahat anak itu sendiri dan maslahat untuk orang yang diamanahi tadi, maslahat itu ya untuk kebaikan lah sebetulnya. Ataukah innama tariquhu al-maladu, ataukah sebetulnya pernikahan bagi seseorang atau bagi anak itu adalah untuk melampiaskan syahwat saja, menggugurkan ya kenikmatan, mencari kenikmatan saja. Pertanyaan itu kayak itu. Apakah nikah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban karena dia wajib, ataukah dia yang dikejar itu maslahatnya, atau hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saja?
Wa 'alal qawli bi anna nikaha wajibun yanbaghi alla yatawaqqafu fi dzalika. Nah, bagi yang berpendapat bahwa nikah itu wajib, maka dia tidak boleh sebetulnya, tidak seyogianya untuk mengatakan bahwa nikah itu hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Kada sekedar itu, karena nikah itu nanti juga tidak urusan ranjang semata ya. Pernikahan itu urusan nafkah juga. Kalau dia punya anak ya urusan mendidik anak juga, memilihkan pendidikan anak juga. Kemudian nikah itu juga terkait dengan kemampuan kita berbagi kebahagiaan dan sekaligus juga hal-hal yang kesedihan-kesedihan juga banyak. Tidak semata-mata masalah itu tadi al-malad. Wa amman nisa'ul lati yu'tabaru ridahunna fil nikah. Nah, adapun itu tadi kan masalah anak yang laki-laki ya. Nah, adapun masalah perempuan yang dianggap ridahunna fil nikah, kesediaan mereka dalam melangsungkan pernikahan. Fattafaqu ala i'tibari ridha'it tayyibil baligh liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wat tayyibu tu'ribu an nafsiha. Mereka bersepakat, para ulama bersepakat bahwa kesediaan dari wanita yang sudah janda, tetapi jandanya ini baligh, maksudnya dewasa, ini yang dianggap menentukan. Sah kadanya itu ya kesediaan dari si janda tadi, bukan orang tuanya. Perempuan janda tapi sudah dewasa, meskipun dia punya wali, punya orang tua laki-laki, tapi tetap si perempuan ini berhak untuk ditanyakan kesediaannya untuk menikah. Jadi kada boleh mentang-mentang kamu ini janda 5 tahun dah janda, upaksa gini kamu ini sudah menikah. Tuh ada anak kawanku tuh balu, nah sepupu aja begini kamu, pas saja sudah janda lawan duda. Nah itu tidak boleh. Maksudnya kita sebetulnya belum sampai kesimpulan ya. Ittafaqu ala i'tibar ridha tayyibil baligh. Yang penting mereka itu harus diminta kesediaannya. Karena apa? Nabi bersabda, "Wat tayyibu tu'ribu an nafsiha." Seorang perempuan janda itu dia harus menjelaskan tentang dirinya. Maksudnya tu'ribu itu mengi'rab dirinya. Maksud mengi'rab itu ya menjelaskan siapa dirinya. Artinya dia sudah bisa berpendapat. Kenapa? Karena dia bisa menyebutkan siapa dirinya, siapa, bagaimana keadaannya, apa yang membuat dia trauma dalam rumah tangga, dan seterusnya. Maka perempuan yang sudah janda itu dianggap mampu menjelaskan dirinya sehingga dia berhak untuk menerima atau menolak atau menentukan siapa yang jadi pasangannya. Gitu maksudnya. Illa ma hukiya anil Hasan al-Basri, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Imam Hasan al-Basri, tapi disebutkan. Berarti bisa dipahami bahwa Imam Hasan al-Basri itu tidak berpendapat seperti itu. Wakhtalafu fil bikri. Ulama berbeda pendapat perihal anak gadis perawan al-baligh. Perawannya itu sudah tua, dewasa. Wa fi thayyibi ghairil balighi, dan juga janda tetapi kada balik lagi.
janda nih tapi masih ting-ting, atau ting-ting itu apa maksudnya? Belum dewasa mungkin ya, masih remaja mungkin ya. Jadi janda tapi usianya masih belia, masih remaja, belum balik lagi. Oke lah, ukuran balik itu untuk perempuan berapa? Usianya 15 ya, 15 tahun. Atau sudah keluar haid ya. Berarti ini nikahnya belum haid lagi, sudah dinikahi. Adalah yang gitu lah. Dulu memang begitu ya, itu bukan hanya budaya kita kalau menyambat misalnya budaya itu budaya Arab saja, tapi budaya Yunani, budaya di Eropa dulu itu juga begitu. Usia rata-rata pernikahan anak itu ya usia-usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah ada yang menginang. Kenapa? Karena orang dulu ya, jangan membedakannya zaman-zaman kontemporer, zaman-zaman sebelum kegelapan lah gitu ya. Dulu tuh anak-anak perempuan itu kalau mereka pada usia-usia 10 tahun itu belum ada yang melirik, belum ada yang menginginkan, itu resah sudah orang tuanya itu. Sehingga di usia-usia belia itu sudah ada yang harus mengambilnya karena dianggap beban mereka itu. Jadi kita jangan membandingkannya pada zaman sekarang, nah, itu akan dianggap pedofilia kan. Kalau dulu bukan. Ya memang dulu itu coba jagoan merasakan lah SD itu sudah jatuh cinta. Iya kan, meskipun kalau bahasa Indonesia menyatakan jatuh cinta monyet gitu kan. Saya kira bukan monyet, kita ini manusia. Maka usia-usia SD itu sudah bisa jatuh cinta, ya wajar kalau misalnya usia-usia SD itu sudah ada yang menikah dulu gitu. Nah, cuman mungkin lakiannya itu yang agak lebih dewasa gitu. Satu hal lah. Kalau sekarang kan dipermasalahkan tuh Komnas Anak lah. Apa itu pedofilia ya, nanti tuduhannya sampai ke Rasulullah menikahi Siti Aisyah yang masih berusia muda gitu kan, 6, 7 saat dilamar gitu kan. Tetapi dikumpuli itu usia 9 dalam riwayatnya begitu. Nah jadi ulama berbeda pendapat pada perihal anak perawan yang sudah dewasa, atau kita kalau bahasa Indonesia itu perawan tua gitu ya. Enggak lah, bukan perawan tua ya, perawan dewasa ya, belum tua lagi, perawan dewasa. Jadi nanti ada kategorinya, ada perawan yang belum balik, ada perawan yang biasa gitu ya, perawan belum balik atau perawan remaja lah. Tapi ada juga perawan itu yang sudah dewasa. Usia dewasa itu mungkin untuk perempuan itu ya di atas 19 tahun ya kalau mungkin. 17 tahun ke atas lah mungkin ya, itu sudah dewasa. Nah, itu perawan dewasa. Kalau di atas 40 tahun mungkin sudah tidak dewasa lagi itu. Mungkin ada bahasa lainnya itu al-mu'annisah. Al-mu'annisah itu ya perawan yang sudah agak-agak berumur lah gitu. Dan juga terkait as-sayyib wal balik tadi, janda tapi belum dewasa. Balik di sini dewasa, bisa dipahami dewasa. Malam yakun zahara min hal fasad, selama tidak ada kerusakan yang tampak. Kerusakan yang tampak itu di sini tidak terlalu detailnya maksudnya, tapi mungkin al fasad di situ kalau biker perawan ya memang belum disentuh kan gitu. Kalau kita bicara fasad di sini apa? Tapi bisa juga fasad di sini tidak ada kecacatan. Kalau janda dia sudah menikah gitu kan, tapi geru balik belum dewasa. Nah, itu juga dianggap belum lam yakun zahara min al fasad gitu. Karena masih barangnya masih oke lah gitu ya. Kita
kita ini ngalih juga menyampaikan lah, karena body shaming kan bahaya juga. Ya pokoknya secara fisik perempuan itu masih oke gitu ya. Nah, mereka berbeda pendapat ulama di situ. Fa ammal bikrul balighu faqala Malik wa Syafi'i wa Ibnu Abi Laila lil abi faqat ay yujbiraha 'ala nikah. Bagi anak perawan yang sudah dewasa, perawan dewasa ya, artinya sudah bakal kan, 17 tahun ke atas lah, perawannya itu. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibni Abi Laila mengatakan seorang ayah ayyujibiraha 'ala nikah, boleh menikahkan secara paksa pada anak tersebut. Jadi perawan yang sudah dewasa boleh dipaksa, tapi abahnya aja, kayaknya kada boleh, pamannya kada boleh, yang selain abahnya kada boleh. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Abi Laila. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wal Auza'i wa Abu Tsawr wa jamaah la budda min i'tibari ridaha. Kada boleh dipaksa, harus minta dulu keridaannya, persetujuannya. Wa wafaqahum Malik fil bikril mu'nisah. Nah, di sini tadi Imam Malik sepakat harus minta izin, tapi pada bikril mu'nisah. Apa itu? Perawan yang sudah agak tua gitu, melebihi dewasa. Mungkin usianya 40 tahun ke atas sudah. Memang tidak dirinci di sini, tapi kategori mu'nisah itu ya perawan yang sudah tua lah gitu. Orang seperti itu ya harus diminta keridoannya. Wa sababu ikhtilafihi mu'aradatu dalil al-khitab fi hadza lil umum. Adapun yang menyebabkan kontradiksi antara beberapa pendapat ulama tadi adalah karena memang adanya pertentangan, semacam kontradiksi tadi ya. Dalil al-khitab fi hadza lil umum. Tentang dalil khitab perihal ini dengan dalil umumnya. Dalil khitab itu kita pahami sebagai dalil khusus ya. Ada dalil khusus yang bertentangan dengan umum. Wa dzalika anna ma ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi la tunkahul yatimatu illa bi'idniha. Tidak boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahkan seorang perempuan yatim, seorang gadis yatim, illa bi'idniha, kecuali dengan izin daripada perempuan tadi. Nah, perempuan yatim di sini dianggap dalil khitab khusus khitabnya. Kenapa? Ya di situ disebutkan anak perempuan yatim. Artinya jelas yatim aja. Amun kada yatim berarti kada berlaku. Nah, bisa dipahami di situ la tunkahul yatimatu illa bi'idniha, berarti kalau kada yatimatu itu boleh kada beizin. Nah, gitu. Anak perempuan yang yatim itu kalau hendak dinikahkan harus minta dulu persetujuan si anak itu. Itu dalilul khitabnya. Wa qauluhu, begitu juga dalil lainnya, tusta'marul yatimatu fi nafsiha. Seorang anak perempuan yatim itu harus diminta pendapatnya perihal dirinya. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Wal mafhum minhu bidalil khitab anna dzatil abi bi khilafi al yatimah. Nah, di sini jelas bahwa dalil khitab orang yang dzatil ab, orang yang masih atau perempuan yang masih memiliki seorang ayah, bi khilafi al yatimah, itu berbeda dengan yang tidak memiliki atau yatim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Abbas al-masyhur wal bikru tusta'maru.
anak perawan itu dimintai pendapatnya. Ini hadis tandingannya. Kalau yang pertama tadi kan yatim, dalil khitabnya yatim khusus. Nah, tapi ada nih dalil lainnya, riwayat Ibnu Abbas, wal bikru tustamaru, anak perempuan yang masih perawan juga harus diminta pendapatnya. Berarti yatim diminta pendapat, yang perawan tadi yatim ternyata juga al bikru di sini umum ya. Hendak yatim gak kada yatim kayak. Kalau dia masih statusnya perawan, maka dia dimintai pendapatnya dulu. Kalau yang pertama tadi dalil khitabnya khusus untuk anak yatim. Yang kedua umum, perawan, yatim gak kada lah. Yujabu bi'umumihi istiqmaru kulli bikrin. Maka karena keumuman lafaz di sini mengharuskan istiqmaru kulli bikrin. Anak perempuan yang masih perawan itu harus dimintai pendapatnya dulu. Wal umum aqwa min dalilil khitab. Dalil yang umum ini al bikru tustamaru di sini, perawan itu yang umum tadi itu lebih kuat daripada dalil khitab yatimah tadi. Jadi dalil yang pertama tentang anak yatim saja yang diminta pendapatnya. Nah, dengan dalil yang begini, ini menyimpulkan bahwa mun kada yatim berarti boleh dipaksa, kan gitu. Tetapi dalil yang kedua mengatakan anak perempuan yang masih perawan harus diminta keterangannya. Nah, ini menangguhkan tadi itu apa istilah, bertentangan dengan tadi yatim tadi, bahwa anak perempuan, anak yatim dan anak kadakah itu tetap harus minta izin. Nah, ini lebih kuat dalilnya ya, daripada yang tadi itu yatim. Ma'annahu kharaja Muslim fi hadis Ibnu Abbasin ziyadatan. Ada juga Imam Muslim menambahkan hadis wa huwa annahu qala sallallahu alaihi wasallam wal bikru yasta'dzinuha. Jadi anak ya wal bikru yasta'dzinuha abuha. Nah, anak perawan itu harus dimintakan izin abahnya. Jadi abahnya harus meminta izin kesediaannya untuk menikah. Wa huwa nasun fi mawdi'il khilaf. Dan itu adalah nas-nas atau dalil-dalil yang menyebabkan adanya khilaf. Nah, itu tadi tentang apa tadi? Anak perawan ya, perawan gitu kan. Wa amma sayyibu ghairal balighi. Adapun sayyib tadi apa? Janda yang belum dewasa. Fa inna Malikan wa Abu Hanifah qala yujbiruha al-abu 'ala nikah. Nah, jadi janda tapi belum dewasa, Imam Malik mengatakan dan Imam Abu Hanifah juga boleh abahnya memaksanya untuk menikah. Ini meskipun janda tapi belum dewasa lagi, maka harus dipaksa atau boleh dijodohkan, mungkin bahasanya tuh ya, lebih halus tuh. Boleh janda yang belum balik itu dijodohkan oleh kuitannya. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i la yujbiruha. Nah, Imam Syafi'i berbeda pendapat. Kalau sudah janda meskipun dia belum dewasa, kalau boleh dipaksa. Wa qala al-mutaakhirun. Nah, ulama-ulama belakangan dari mazhab Maliki ini berpendapat bahwa inna fi hadzal mazhabi fiha thalathatu aqwalin. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Qaulun innal aba yujbiruha. Seorang abah boleh memaksa menjodohkan putrinya malam tablugh, meskipun belum dewasa, ba'da talaq, setelah dia diceraikan. Jadi bilanya belum dewasa dan sudah janda, imbah di syarat lakinya, itu abahnya boleh menikahkan atau menjodohkannya kembali tanpa harus disetujui
anak perempuan jandanya tadi, karena belum balik tadi. Wa huwa qaulu Ashhab, dan itu pendapat Ashhab. Ashhab itu kelompok ya, atau dalam madzhab Maliki. Wa qaulun innahu yujbiruha wa in balaghat. Dan ada lagi satu pendapat, boleh menikahkan secara paksa perempuan itu meskipun dia sudah dewasa. Kalau pendapat pertama tadi kan malam tablugh, selama belum dewasa. Kalau yang kedua ini boleh memaksanya, biarnya sudah dewasa, nya sudah balik, boleh dipaksa. Wa huwa qaulu Sahnun, ini pendapat Sahnun. Wa qaulun innahu la yujbiruha wa illam tablugh. Nah, ini ada pendapat yang ketiga, kada boleh dipaksa meskipun dia belum dewasa, tetap perlu dipaksa. Wa huwa qaulu Abi Tamam. Nah, ini pendapat Abi Tamam. Jadi ada tiga dari dalam mazhab Maliki. Walladhi haqainahu an Malik walladhi haqahu ahlu masail al-khilaf Ibn al-Qisar wa ghairihi anhu. Ini masalah ini aja. Wa sababu ikhtilafihim, adapun yang menyebabkan mereka berbeda pendapat itu adalah mu'aradatu dalil khitab lil umum, ya pertentangan atau kontradiksi antara dalil khitab tadi dengan dalil umum. Wa dzalika anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam tusta'malu al-yatimatu fi nafsiha wa la tunkahu al-yatimatu illa bi'idniha, yaitu seorang anak perempuan yang yatim harus dimintakan pendapatnya dan tidak boleh dinikahkan anak perempuan yatim tadi kecuali dengan perizinannya. Yufhamu minhu anna datil abi la tusta'malu. Hadis ini kita mengulang lagi nih. Hadis ini dipahami bahwa orang yang masih ada ayahnya itu tidak mesti atau tidak harus dimintakan kesediaan si anaknya. Illa ma ajma'a alaihi jumhur, kecuali yang disepakati oleh jumhur ulama min istimari thayyibil bari, bahwa janda yang dewasa itu harus dimintakan persetujuannya. Wa umumu qaulihi sallallahu alaihi wasallam at-thayyibu ahqqu bi nafsiha min waliha, karena Nabi pernah bersabda seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Nah, ini yatanawalul baligh wa ghairul baligh. Redaksi at-tayyib janda ini berdampak pada apakah dia balik atau kada balik, dia dewasa atau belum dewasa. Yang penting di sini janda kalimatnya. Jadi keumumannya di situ adalah dia janda. Tidak dijelaskan di situ apakah dewasa atau tidak dewasa. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tunkahul ayyimu hatta tustamara wa la tunkahu. Oh, ini ada yang ketinggalan. Wa la tunkahu at-thayyibu hatta tustadana. Jadi sama aja nih. Perempuan yang janda itu tidak boleh dinikahkan kecuali dia dimintakan pendapatnya. Begitu juga tidak boleh dia dinikahkan kecuali diminta dulu izinnya. Ini ya dulu bi'umumihi ala maqalahu Syafi'i. Ini menunjukkan keumuman daripada status janda itu. Demikian Imam Syafi'i berpendapat. Wal ikhtilafihim fi hataini mas'alataini sababun akhar. Nah, perselisihan ulama dalam dua hal ini menyebabkan sebab-sebab yang lainnya, yaitu istimbatul qiyas min mawdi'al ijma'. Nah, ini adalah dampaknya, yaitu muncul istilah istimbatul qiyas min mawdi'al ijma', menyimpulkan sebuah qiyas dari ijma' ulama. Wa dzalika annahum lima ajma'u ala anna al-aba yujibul bikra ghairul baligh. Ini paham aja lah kira-kira. Pokoknya paham kada paham inilah penjelasannya tuh agak-agak. Mungkin kita jelaskan satu-satu tuh ulang-ulang. Ini banyak pengulangan dari tafsirnya. Jadi karena hum lima ajma'u, karena mereka berijma
ijma' atau bersepakat ala anal aba, bahwa seorang ayah itu boleh yujbirul bikra ghairal baligh, boleh memaksa anak perempuannya yang masih perawan tapi belum dewasa. Wa annahu la yujbiru thayyibul balighu illa khilafan syadzan bihima. Dan tidak boleh memaksa janda yang dewasa kecuali ada khilaf yang menyimpang, yang tidak ada. Kama qulna ikhtalafu fi mujabil ijbari hal wal bakaratu aw as-subur. Nah, yang menyebabkan dipaksa tadi itu pemaksaan menikahkan anak perempuan itu apakah karena status keperawanan atau status dia belum dewasa. Nah, ini yang jadi perbedaan juga, perdebatan ulama. Yang menyebabkannya itu karena masih perawannya atau karena belum dewasanya itu. Faman qala as-sughru qala la tujbarul bikru al-balighu. Nah, bagi ulama yang berpendapat yang jadi masalah itu karena belum dewasa itu, masih anak kecilnya itu, masih bocil gitu kan. Mereka ini berpendapat bahwa la tujbarul bikrul baligh. Kalau masalahnya itu adalah karena kebocilannya, maka tidak boleh memaksa perempuan yang dewasa. Jadi kalau masalahnya itu adalah perihal usia, usia, ini berarti usia ya. Maka perempuan yang perawan tadi yang sudah dewasa itu tidak boleh dipaksa. Tapi bagi yang mempermasalahkan al-bakarah, masalah keperawanan, maka mereka berkata la tujbarul bikrul baligh, maka boleh memaksa perempuan yang sudah dewasa. Wala tujbaru thayyibus saghirah, dan tidak boleh memaksa janda yang masih usianya belia, usianya belum cukup. Jadi di sini nih, bagi yang mengatakan bahwa permasalahan di sini permasalahan usia karena masih bocil tadi, mereka berpendapat kalau begitu tidak boleh memaksa perempuan perawan meskipun dia sudah dewasa gitu kan. Karena ini masalahnya adalah usia tadi. Wa man qala al-baqarah, adapun yang mempermasalahkannya itu karena keperawanannya, mereka mengatakan bahwa anak perawan yang sudah dewasa itu boleh dipaksa. Karena masalahnya adalah keperawanan, bukan masalah usianya. Wala tujbaru sayyibus saghira, dan tidak boleh memaksa janda yang masih di bawah umur. Wa man qala kullu wahidin minhuma yujibul ijbara idza infarada qala tujbarul bikrul balighu wasayyibu ghairul balighi. Adapun pendapat yang keluar dari dua pendapat di atas tadi itu mengatakan bahwa anak perempuan perawan yang sudah dewasa itu boleh dipaksa, dan janda yang belum dewasa itu juga boleh dipaksa. Jadi perempuan perawan dewasa dan juga janda yang belum dewasa tapi sudah janda itu boleh dipaksa. Wa ta'lilul awwal ta'lilu Abi Hanifah. Ya, yang menjadi dalil mereka itu adalah alasan yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah. Wa tsani ta'lilu Syafi'i. Pendapat yang kedua itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Wa tsalis ta'lilu Malik. Yang ketiga itu pendapat Imam Malik. Wal usul aktsar syahadatan li ta'lili Abi Hanifah. Yang banyak dipakai itu adalah yang di pendapatnya Abu Hanifah. Oke, sudah. Kita tuntas sampai mana dulu, sampai bawahnya. Waqtal fit tuyubah
allati tarfa'ul ijbar. Mereka berbeda pendapat terkait dengan perihal status kejandaan yang menghilangkan kebolehan memaksa. Wa tujibun nutqa birridha aw raddi, dan juga perihal mewajibkan izin secara verbal, menerima atau menolaknya harus secara verbal, secara lisan, tidak boleh badiam, tidak boleh berdamai. Fadhahaba Malik wa Abu Hanifah ila annaha at-thuyubatul lati takunu binikahin sahihin aw shibhati nikahin aw malikin wa annaha la takunu bizina wala bighasabin. Wa qala Syafi'i kullu thuyubatin tarfa'u ijbar. Nah, janda, status janda yang boleh menikahkan diri sendiri itu tanpa harus minta izin, tanpa harus meminta keridhaan walinya, itu adalah janda yang sebelumnya menikah dengan pernikahan yang sah, yang tidak menyeleweng gitu kan. Atau kalaupun ada, itu nikahnya yang agak-agak syubhat dikit lah. Kesyubhatannya tuh perihal mungkin ya bisa karena syaratnya yang kurang, atau misalnya rukunnya yang kurang gitu. Dan bukan karena perzinahan dan pemerkosaan. Jadi jandanya itu bukan karena dia berzinah sebelumnya atau diperkosa sebelumnya. Artinya bisa dipahami bahwa kalau jandanya itu sebelumnya dia berzina dan sebelumnya dia diperkosa, maka itu boleh dipaksa menikah berikutnya. Kalau Syafi'i kullu thuyubatin tarfa'u ijbar. Ada Imam Syafi'i berpendapat umum, pokoknya siapa saja kalau dia janda, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, atau kada mustinya harus minta izin walinya. Cuman memang kalau budaya kita orang Banjar, orang Indonesia secara umum, itu kalau bisa menikah meskipun sudah janda ya tetap minta izin gitu kan kepada orang tua, etika lah. Begitu juga orang tua, kalaupun hendak anaknya nikah lagi, meskipun dia sudah janda tapi masih dianggap dewasa, masih menganak lagi anak punya kan. Dan aku khawatir ini semalam pilihannya seorang tersalah. Aku hendak menikah berikutnya ini pilihan kami, karena kami dianggap lebih berpengalaman ketimbang inya. Karena kami tahu anak kami ini teledor, asalnya mencari laki. Jadi itu mungkin menyesuaikan juga nantinya. Akhirnya gitu kan, ada ya sebetulnya yang paling asik itu sebetulnya ada dialog ya antara orang tua dan anak, ada dialog, ada ya diskusi lah, minta pendapat, itu kayaknya penting karena orang tua ya mereka mungkin berpengalaman, tapi kan yang menjalani nanti anaknya, karena kenyamanan itu adalah pilihan masing-masing juga. Karena nyaman menurut orang tua belum tentu nyaman menurut anaknya, karena orang tua ini kan manusia juga, ada tahu benar juga kan. Penilaian itu kadang-kadang juga yang masih by it is cover juga kan. Akhirnya dia menjudge cukup. Oke lah, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.